وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين. Qala al-musannif Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin fi kitabihi Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq ila Angal. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di dalam kitabnya Ajalatus Sibaq sampai daripada perkataannya an-niyatu wal ikhlas. Beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar membahas tentang niat dan nangkayapa supaya kita itu ikhlas di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujar Nabi Muhammad SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik, lebih afdal daripada amal yang kita lakukan. Kenapa ya? Karena kalaunya niat itu kadada yang tahu terkecuali Allah. Tapi kalau kita beramal beribadah, nah bisa aja yang diunting bukan karena Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang yang beriman lebih hebat, lebih afdal, lebih baik daripada amal ibadah yang dia kerjakan. Seorang mukmin beramal, beribadah, niatnya salah, kada dapat pahala. Tapi kita belum beramal lagi. Malam ini insya Allah sepertiga malam aku nih hendak bangun tahajud. Beniat aja hanyar nih. Sakalinya layau, tau pen layau lah, melandau. Dikira tadi jam 4, jam 3 bangun. Ya 1/2 jam sebelum subuh. Sekalinya lewat subuhnya jam 7. Padahal niatan hendak sembahyang tahajud, sudah dapat pahala. Niat jahanyar belum melakukan. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang beriman itu lebih afdal, lebih baik, lebih hebat daripada amal ibadah yang dia lakukan. Kenapa demikian? Karena kalaunya niat itu kadada istilah riya. Niat ini antara pianon Allah Ta'ala aja. Ya Allah gak tahu, ya kan? Begitu juga pin kada tahu apa yang ulun niatakan, apa yang ada di dalam hati ulun. Niat ulun hadir majelis pin kada tahu ya Allah. Ulun begitu juga kada tahu apa yang pian niatakan di dalam hati pian ketika pian datang di majelis di masjid ini kada tahu. Yang tahu hanya pian lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang niat, orang beriman itu selalu memperhatikan masalah niat. Itu sering guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan kanus salaf, bubuhan orang-orang soleh itu jar Habib Umar, yu'allimuna auladahum an-niyata kama yu'allimunahumul al-fatihah. Bubuhan wali-wali orang-orang soleh itu mengajarkan masalah niat kepada anak mereka sebagaimana kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, seolah-olah wajib. Ya kan? Bila hendak mengaji, kamu hendak mengaji apa niatnya? Itu orang-orang bahari maka itu. Orang-orang soleh maka itu, para wali maka itu mendidik anak mereka. Makanya cocok aja jadi wali. Ya kan? Karena yang intinya ini mereka perhatikan. Ya kan? Intinya ini perhatikan. Itu disebutkan juga di dalam kitab Manhajus Sawi, rubba qalilin katsarat hunniyah wa rubba kathirin qallalat hunniyah.
Berapa banyak amal ibadah yang kelihatannya sedikit. Rubba galil, berapa banyak amal ibadah yang kelihatan sedikit. Katsaratun niyah, menjadi banyak, menjadi hebat, menjadi besar pahalanya dengan sebab niat yang dia letakkan. Kayak kita nih ya, kalau membaca subhanallah sekali, ulun sekali, tian sekali, sekali seorang kita baca subhanallah, pahalanya sama kada? Kada sama. Apa yang membedakan? Niat, ya kan? Niat. Rubba qalilin katsarat niyah, berapa banyak amal ibadah yang sedikit, kelihatannya sedikit, kelihatannya kecil, tapi menjadi besar, menjadi banyak pahala ibadah tersebut, ganjarannya dengan sebab niat yang dia letakkan di dalam hatinya. Nah makanya kita belajar, ya kan? Kita belajar nang kayak apa supaya di setiap amal ibadah itu kita biasakan andak niat yang banyak. Itu pian ada di zaman Bani Israel. Anna rajulan fi Bani Israel. Ada seseorang di zamannya Bani Israel. Ketika melewati gunung, kemudian dia mengatakan di dalam hatinya, laukana lihada jabal ta'aman laqasamtuhu bainan nas. Di dalam hatinya bapander melewati gunung nih, pas lewat gunung dalam hati bapander, seandainya gunung yang ganal ini sabarata jadi gandum, seandainya gunung yang ganal ini jadi gandum sabarata berubah menjadi gandum, laqasamtuhu bainan nas, aku bagiakan ke semua orang. Sekalinya fa'auhallahu ila nabihim, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabi di zaman itu. Kemudian nabi tersebut mengatakan, innallaha ta'ala qad qabila sadaqatak wa syakara husna niyatik wa a'taq thawaba ma law kana ta'aman patasaddaqta bihi. Ujar nabi di zamannya itu mengatakan, wahai fulan, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekah engkau, dan Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan niat engkau. Kenapa? Karena ikam pernah berniat seandainya gunung itu menjadi roti, aku sedekahkan. Nah sekalinya Allah subhanahu wa ta'ala terima sedekah ikam, padahal cuma niat saja, ya kan? Padahal cuma niat saja. Nah makanya rubba galil katsarat niyah, berapa banyak amal ibadah yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sedikit, katsarat niyah, menjadi besar pahalanya, menjadi besar ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab niat. Warubba katsirin gallalat niyah, dan berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan kelihatannya banyak, kelihatannya besar, qallalat niyah, tapi menjadi sedikit dengan sebab niat. Membaca Quran sekali berduduk langsung khatam, sekalinya aja kita menyambatnya ya Allah lah, sekali berduduk langsung khatam. Kira-kira adalah dari Purna Sakti nih sekali duduk langsung khatam sedin. Artinya ini luar biasa ya Allah. Mun kita, mohon maaf, kita sajus jangan gimana? Sekali berduduk nih sajus tuh bilang ya rasa berat lah hati, ya kan? Ini kadang sekali duduk langsung khatam. Nah banyak kelihatannya, tapi bisa menjadi sedikit pahala yang dia dapatkan kalau niatnya kosong melompong. Nah, makanya ketika kita membaca Quran, nyatakan mudahan usaha yang pertama dulu mun kawapianlah bapi pinta lawan Allah subhanahu wa ta'ala itu prioritaskan masalah akhirat, jangan masalah dunia. Ini berdoa mulai awal sampai akhir dunia aja. Ya Allah, ulun hendak rajaki yang banyak, hendak minta rumah, hendak minta mobil, hendak jualan kayu. Dunia beratan orang bepintalan Allah subhanahu wa ta'ala itu sakalinya aja mun dunia dijulung pian kada balalawas, ya kan? Ada salawasan minta masalah akhirat. Ada kalau video, ada kalau melihat video pian lucu juga video entah di mana lah, di YouTube kah, di Instagram kah, apakah ada orang Afrika kayak di Makkah di depan Ka'bah, wah ya Rob fulus artinya nih duit ya Allah. Kawan dihiga, yang kawan dihiga ini kan tataho menggawe Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang tuh hendak berpinta lawan Allah Subhanahu wa taala, minta ridho Allah, minta surga, minta jauhkan daripada panasnya api neraka. Nang ka itu orang berpinta.
jarinya kada. Surga tuh ya duit, fulusnya ngarang hati karas tuh maka itu bang sudah. Bilangnya cinta lawan dunia itu doanya kan masalah dunia. Bilangnya orang nah cinta lawan dunia, beribadahnya masalah dunia. Kenapa jadi beribadah? Kenapa ingin apa ngarannya? Kenapa ingin berdoa? Supaya penyakit hilang. Ya kada masalah juga bang ya Allah lah. Kada masalah kita meminta lawan Allah Subhanahu Wa Taala kada masalah. Ya kan? Salillah walau milhan. Jar Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya sekadar garam uyah. Ya kada masalah kita. Cuma jangan sampai mulai awal kita berdoa sampai akhir yang dipinta dunia aja, akhiratnya kada ada. Maka akhirat yang ianya di dunia kita dapatkan pangkat seumpamanya, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan jabatan, itu sementara aja. Tapi kalau kita minta kebahagiaan di akhirat, nah ini selama-lamanya. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia minta kebaikan, di akhirat jangan kada ingat. Jangan Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Belum ya Allah minta nak kebaikan di dunia aja, akhirat kada luput ngarannya. Maka yang ianya di akhirat juga. Lawan pulang kebahagiaan yang kita dapatkan di akhirat itu kada ada bandingannya dibanding kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia itu kada ada sebanding dengan kebahagiaan yang kita dapatkan di akhirat. Ya kan? Makanya kita selalu memprioritaskan minta lawan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana nyaman kainanya di akhirat. Nah, makanya niat, ya kan? Rubba khalil, berapa banyak amal ibadah yang kelihatannya sedikit, kallalat katharat niyah, menjadi banyak pahalanya, ganjarannya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan sebab niat yang banyak, niat yang bagus dia letakkan di dalam amal ibadah tersebut. Warubba kathir, dan berapa banyak amal ibadah kelihatannya luar biasa banyaknya, kallalat niyah, tapi menjadi sedikit amal ibadah tersebut dengan sebab niat, ya kan? Dengan sebab niat, mungkinnya kada ada niat atau niatnya cuma sebuting, ya kan? Nah, makanya kita dianjurkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar untuk memperhatikan perkara niat, ya kan? Niat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Barang siapa man hamma, barang siapa yang mempunyai keinginan bihasanatin untuk berbuat baik apapun itu, falam ya'malha, ternyata uzur kada kawat tagawi kebaikan tersebut, kutibat lahu hasanah kamilah, diberikan pahala yang sempurna oleh Allah. Itu niat aja belum lagi melakukan amal ibadahnya, apalagi niatnya pasang kemudian lakukan ibadah tersebut, lebih lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kodok itu pernah mempunyai niat tatkala Nabi Ibrahim dibakar. Kan Nabi Ibrahim kan dibakar oleh Raja Namrud. Ya Allah, Raja Namrud ngarannya lah. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh bubuhan Namrud, Raja Namrud. Kemudian kodok hendak memadamkan api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar tuh, nah menyimbur ya Allah, menyimbur pakai dengan kemampuannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariat kita itu melarang untuk membunuh kodok, ya Allah, karenanya menyelamatkan Nabi Daud. Ya walaupun coba jakanya pemadam kebakaran memadamkan api itu kan wajar, mau pajah ya Allah. Ini kodok seapada banyak kodok yang disamprotakan. Cuma niatnya orang, niatnya nenek. Nah, berbeda dengan cacak, ya kan? Al-wazag, ya kan? Cacak itu diriwayatkan tatkala Nabi Ibrahim dibakar tuh, cacak tuh meniup supaya bergalak. Padahal cacak tuh dia meniup biar 1000 ikung cacak meniup kada bergalak.
Cacak ini bayangkan cacak maniok maulah begalak. Secara akal kan mungkin begalak cacak. Lain pian mau meniup saya begalak kok. Ini cacak meniup. Nah makanya di dalam syariat gara-gara cacak ini mempunyai niat kada baik lawan Nabi Ibrahim, lalu di dalam syariat kita dianjurkan membunuh cacak. Ya Allah, cacak dianjurkan dibunuh. Nah, itu dalam syariat kita tuh itu tuh. Kenapa jadi dibunuh? Inya berisian niat yang kada baik lawan Nabi Ibrahim. Kodok dilarang kita membunuhnya. Kenapa? Karena kodok berisian niat yang baik, hendak menolong Nabi Ibrahim. Ya kan? Nah, dengan sebab niat tadi bahasannya, ya kan? Dengan sebab niat. Nah di sini Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar an-niyatu, beliau membahas tentang nang kayapa supaya kita itu niat tu bujur, ya kan? Wal ikhlasu, dan beliau membahas tentang nang kayapa kita beramal beribadah ikhlas. Karena mau nyiapin beramal beribadah tapi kada ikhlas, percuma, sia-sia, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beramal beribadah itu harus ikhlas, ya kan? Bujurakan niat, jangan sampai yang diunting selain Allah, jangan. Nang kayak apa supaya ikhlas guru jar. Ulama mengatakan cara kita itu ikhlas itu 3 tahapan. Ya lah, nyas kita harus belajar, ya Allah, harus belajar, ada pelajarannya. Nang kayak apa supaya ikhlas, nang kayak apa supaya kada ujub, nang kayak apa supaya kada sombong, nang kayak apa supaya kada kada benci lawan orang, ada pelajarannya. Ulama mengatakan cara seseorang itu ikhlas sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafiq bin Ibrahim Az-Zahid, yukhlisul amal salasa asya. Seseorang itu dapat dikatakan ikhlas di dalam amal ibadah yang dia lakukan apabila di dalam ibadahnya terdapat 3. Yang pertama, dia mengiktikadkan di dalam hati dan meyakinkan di dalam hatinya, yang mengawakkan ingat di dalam beramal Allah, yang mengizinkan dia untuk beramal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita ikhlas adalah jangan kada ingat ketika memulai beramal yang diunting adalah ridhonya Allah, pasang niat. Itu yang kedua. Sebelum beramal pasang niat. Jangan kada berniatan. Sembahyang kamu kada berniatan kada sah. Kada pakai usali. Ya usali itu kan lafaz. Tapi kan kada pakai niat, kada sah. Wudu kada pakai nawaitu doa, kada sah. Puasa kada pakai nawaitu saumagodin, kada sah. Ya kan? Yang kedua, jangan kada ingat berniat. Yang ketiga, supaya kita itu ikhlas, yang diunting pahala, ganjaran, upahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya kita ketika beramal, ketika beribadah, 3 buting itu kita pakai. Nah, kita itu menjadi orang yang ikhlas. Amal ibadah tuh kita tuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaunya kada 3 itu ya kada ikhlas. Nah, ini caranya ya Allah lah. Wa minal munjiyat, di antara sesuatu yang dapat menyelamatkan kita di akhirat, sihhatun niyah wal ikhlas lillah. Yang pertama adalah betul niat kita karena Allah di dalam beramal, wal ikhlas juga beramal itu ikhlas karena Allah. Fisail a'mali, di dalam seluruh amal ibadah ketaatan yang kita lakukan. Wa yakfi qauluhu alaihi wa alihi salatu wassalam, dan cukup apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung niat di dalamnya. Amal ibadah kita tergantung niat, diterima atau kadang itu tergantung niat. Niatnya bujur diterima, niatnya kada bujur kada diterima, ya kan? Niatnya karena Allah diterima, niatnya karena Allah, nah beda dikit aja kalau karena Allah karena Allah, nah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal ibadah seseorang itu tergantung niat yang dia pasang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap seseorang diberikan ganjaran oleh Allah tergantung apa yang dia niatkan. Nah, amal ibadah kita kada diterima oleh Allah terkecuali dengan niat yang bagus. Pun juga pahala ibadah kada bakal ganjaran pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sedikitnya tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah wa rasulihi, dan karena Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkan dunia tersebut, atau hijrahnya karena perempuan, maka dia akan mendapatkan perempuan tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang dia niatkan. Ya sahabat itu kan ketika umat berhijrah lawan Nabi Muhammad itu macam-macam niat. Ada yang berhijrah memang hendak berkumpul lawan Nabi Muhammad, berhijrah itu hendak meimbai, ya kan? Hendak membersamai Nabi Muhammad nih. Ada yang berhijrah itu niatnya hendak hendak berkumpul lawan Nabi Muhammad. Ada yang berhijrah mau umpati Nabi Muhammad tuh yang diunting harta ganimah. Ya kan bila perang tuh kan ada istilah harta ganimah. Wah ini kan ada kita perang lah, di zaman Nabi Muhammad tuh ada harta ganimah. Jadi kita perang, ya kan, orang Islam ya perang. Kemudian kalah misalnya orang kafir nih, harta yang dibawa oleh orang kafir teh menjadi harta ganimah miliknya orang Islam, kayaknya dibagiakan. Nah makanya para sahabat-sahabat itu katujuban umat beparang. Ya tapi kada seberatan ya kalau lah ibaratnya mereka itu katuju umat beparang karena yang diunting harta ganimah kada. Ya pernah biarlah ada sahabat, ya kan, ada sahabat mati syahid. Nah, anak panah hibak menancap di awak. Jadi sahabat-sahabat yang lain tombor syahid. Artinya mati syahid, artinya Masya Allah mati syahid, hibak anak panah di awak. Biar Nabi Muhammad hadang dahulu. Tuh kawan kita ini nih niatnya kada bujur. Nah, niatnya kada bujur. Perang hendak, ya tuh deh hendak mendapatkan harta ganimah. Yang diuntingnya bila menang dapat harta ganimah. Budak dapatnya, ya kan? Nah, budak kan ada di zaman dahulu, zaman perbudakan. Di zaman Nabi Muhammad tuh ada zaman perbudakan. Jadi budak tuh fungsinya kayak binik sama. Cuma ini kan ada lagi zaman perbudakan ya Allah lah. Di zaman Nabi Muhammad tuh ada zaman perbudakan, bahkan dijual beli. Ya, fungsinya kayak bini itu, Pak. Ya kan? Nah, jadi ada sahabat niat yang tersalah. Lalu Nabi Muhammad berucap, "Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah, fa hijratu ilallah wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa waman kanat, barang siapa hijratu lidunya, hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia tersebut. Awim ra'atin, atau hijrahnya karena perempuan, yankihuha, maka dia akan mendapatkan perempuan tersebut. Fahijratu ila mahajraih, maka bahwasanya seseorang tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang dia niatkan. Rawahu Syekhon. Nah, jadi intinya di dalam hati ya Allah. Ketika kita beramal itu ya yang diperhatikan tuh hati. Jangan sampai kita beramal tuh yang diunting selain Allah, jangan. Kenapa hadir majelis? Allah taala nyuruh. Kan nyaman lah. Kenapa hadir majelis? Supaya dipadahkan orang panurun hadir majelis. Atau kenapa hadir majelis? Karena dimamai gini di rumah. Maginnya ya kalau kada ikhlas selalu ngedengarnya. Kenapa jadi sembahyang berjamaah? Pahalanya ganal. Sembahyang saurangan, sembahyang isya saurangan di rumah 4 rakaat juga, di masjid 4 rakaat juga, pahalanya belain baik ke masjid. Nah, ini apa ngarannya? Ikhlas ngarannya. Ya kah? Bujur ngarannya niatnya. Kenapa jadi iktikaf di masjid? Pahalanya ganal.
Kenapa jadi hadir pengajian pahalanya ganal? Nah, ini apa ngarannya? Itu adalah orang yang ikhlas. Itu sebahagian ulama mengatakan definisi ikhlas itu apa gerang? Ikhlas itu banyak definisinya. Menurut ulama Bang Lad, ikhlas, arti ikhlas yang sesungguhnya itu apa gerang? Kita rancak mendengarnya aja bisa menyambat ke ikhlas. Tapi kada tahu arti ikhlas itu apa? Arti ikhlas yang sesungguhnya itu jar ulama al-mukhlis alladzi yaktum hasanatihi kama yaktum sayiatihi. Namanya ikhlas itu adalah sebagaimana dia menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana dia menyembunyikan kejahatannya, seperti itu juga dia menyembunyikan kebaikannya. Kita nih kalau berbuat maksiat supan kelihatan orang, ya lah. Mun kita melakukan dosa di tengah sini, kenapa datang melakukan dosa di tengah sini? Supannya lah, melakukan dosa itu jangan sampai orang tuh melihat. Orang ikhlas itu kayak tujuannya, bilanya melakukan kebaikan, melakukan ibadah, supan dilihat orang. Sebagaimana menyembunyikan menyembunyikan dosa atau kemaksiatan, seperti itu juga dia menyembunyikan pahala ibadah yang dia lakukan. Itu namanya ikhlas. Munnya orang nih beramal beribadah kata juga tetampai kada ikhlas. Ya Allah, kada ikhlas berarti. Amunnya kita nih beramal beribadah katuju minta sambat, nah kada ikhlas. Makanya ulama mengatakan lil murai arba, tanda orang itu kada ikhlas 4 tandanya. Apa yang 4 tersebut? Amunnya saurangan koler, itu yang pertama. Amunnya banyak orang rajin, 2. Kalaunya dipuji tambung, 3. Kalaunya dihapak baampih, 4. Itu tandanya. Munnya beramal beribadah ada salah satu 4 buting deh, berarti kada ikhlas. Amunnya saurangan koler, musaurangan koler beramal. Amunnya banyak orang rajin beramal, kalaunya dipuji tambung, nah, ya kan? Amunnya dihapak orang baampih, ria orang tuh kada ikhlas. Nah, mudahan kita termasuk orang yang ikhlas di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khaufu minallah. Kemudian Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar beliau menjelaskan tentang khauf, takutan lawan Allah taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa belajar ikhlas, ya kan? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah di dalam menghamba kepada Allah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sifat ikhlas di dalam hati kita di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawabihi Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi ajsadina, Allahumma barik lana fi ayyamina, Allahumma barik lana fi ashhurina,
Allahumma barik lana fi sanatina, Allahumma barik lana fi kulli ahwalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.